Halo, gue Daru. Ketemu lagi di Satok. Kali ini kita ada di episode 3 dan kita kedatangan tamu spesial karena kita nggak pernah datengin tamu yang nggak spesial. Beliau ini adalah salah satu pengusaha kreatif di Blora. Perkenalkan, Mas Lintang. Oke, Mas Lintang ini gimana ini, Mas? Mas Lintang bisa perkenalkan bisnisnya. Terus apa di Blora ini udah berapa lama, bisnisnya namanya apa? Oke, halo, namaku Lintang. Aku bisnis namanya Jamur. Sementara khusus delivery order aja. Udah 1 tahun. Ini cukup viral ya di Blora ini sempat viral banget. Padahal nggak ada offline store-nya, Mas. Nggak ada. Nah, Online ini gimana ini awalnya dari tahun berapa sih? Sebenarnya perjalanannya lumayan panjang. Sebenarnya dari 2017. 2017 ya? Jadi waktu itu aku lulus SMA, habis itu gap year setahun, habis itu bikin nih Jamur. Sebenarnya Jamur ini produk gagal. Produk gagal sebenarnya. Terus gimana ini kok bisa? Waktu dulu tuh pengennya bikin ricis kan, waktu keluar kota, awal-awal ricis tuh kok enak gitu kan. Terus nyoba bikin resepnya, tapi nggak kayak ricis rasanya. Oh iya. Udah terlanjur bikin banyak, akhirnya nyebarin ke teman-teman, dah ini makan. Terus mereka pada feedbacknya bagus, kenapa nggak dijual itu aja? Ayamnya? Masih udah pakai jamur. Oh udah pakai jamur. Bosen sama ayam kan, jadi kayak ya coba-coba jamur lah. Jadi awalnya bikin ayam ricis gitu, terus Bumbunya aja, bumbunya sausnya doang. ya sausnya aja. Beda, terus Terus habis itu. Tapi emang awal nggak langsung ayam? Nggak, memang Langsung jamur bumbunya, ya. terus memang mau ke jamur? Pinginnya olahannya jamur, kayak bosen makan ayam gitu loh. Nyoba-nyoba aja sebenarnya. Iya kan, siapa yang kepikiran makan jamur dijadiin apa ya, main bisnis di menu di bisnis tersebut gitu loh. Terus ini kenapa nih? Maksudnya kenapa kok kamu milih jamur satu, yang kedua kenapa kok bisnis? Apalagi F&B. Kenapa enggak yang lain lah? PNS apa kayak negeri saji ya. Oh iya benar. Jamur sebenarnya pertama bosen ayam, bosen protein yang mainstream lah. Terus sebenarnya yang kedua, jamur itu sebenarnya gizinya tinggi, nggak kalah sama ayam atau daging-daging lainnya. Jadi ya udah, karena dua itu suka ngulik-ngulik, emang ya coba aja lah. Ternyata kok enak. Terus habis itu ya udah ketagihan, orang-orang juga feedbacknya bagus-bagus. Tapi bahan bakunya gampang ya? Bahan bakunya gampang. Ya cenderung gampang. Maksudnya kalau susah, jamur, kudis, kurap bisa di setor. Nah, bisa. Masuk. Karena kafe itu semua ya. Ya. Oke, terus alasannya kenapa nih? Bisnis. Awalnya sebenarnya nggak pengen bisnis. Aku kan saya pengen fokusnya ke kuliah waktu itu. Waktu gap year itu nyiapin untuk kuliah. Nah, singkat cerita, ada orang tuanya temanku itu habis di PHK. Dia kebetulan juru masak juga. Oh. Jadi kayak melihat itu, ya udahlah. Awalnya memang pingin bantu aja, nggak mikirin yang harus cuan gimana. Dari situ ya udah berkembang sampai sekarang. Terus Awalnya coba. Lah, itu cuman sekarang yang juru masak itu masih di... Masih setia banget, loyal. Istilahnya headbarnya dia sekarang. Headbar. Iya, headbar. Kalau di sini headbar, ya betul. Head kitchen. Oke, channel Raisa muni. Contoh. Terus maksudnya jamur ini kan padahal nggak apa ya? Nggak ada offline store-nya, nggak ada bentuk fisiknya. Tapi kenapa maksudnya bisa punya ide kayak gitu kan, menurutku itu sebuah langkah kreatif gitu loh. Apalagi di Blora gitu loh. Orang-orang mungkin nggak semelek teknologi di luar, mungkin mereka lebih kayak cenderung cari makan ya udahlah keluar aja lah.
Nah ini kok bisa gitu loh berani di online terus bisa berkembang lagi menurutku bisa berkembang dengan udah siapa maksudnya udah banyak yang tahu lah jamur. Nah itu kok bisa berani kayak gitu gimana? Kalau jamur sebenarnya tuh yang sekarang dibagi jadi 2 fase ya perjalanannya. Yang pertama dulu karena memang pengen jualan aja, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti marketing, nggak ngerti branding. Kayak kalau aku ngelihat dulu logo jamur tuh kayak anjir ini kayak barbershop ya, bukan kayak brand apa ya, brand makanan gitu. Karena nggak ngerti, coba di tutorial YouTube kayaknya ini bagus nih bikin ini, ya udah bikin jamur dah gitu. Warnanya dulu hitam sama merah udah kayak Power Ranger aja. Beda gitu. berarti Beda logo. beda logo. Dulu nggak ngerti apa-apa, cuma ya udah untung segini, jual segini, udah gitu toh. Terus habis itu sempat kan itu sama temanku. Habis itu aku kuliah, terus dipegang temanku. Oh. Jadi aku nggak pegang, terus habis itu temanku 2018 ya berarti ya? 2018 habis itu aku kuliah, temanku dapat kerjaan yang lebih enak kan istilahnya. Ya tahu sendiri kalau bisnis F&B kan berat ya, ngerintis apalagi lah. Itu habis itu berhenti, jamur itu berhenti. Terus habis itu aku kuliah, pandemi habis itu balik lagi, ya udah lanjutin ini ya. Itu mulai karena habis dari Jakarta kan banyak mindset baru, terus itu mulai melek gimana sih caranya bisnis, marketing, berani ya. Tapi ya di Blore ya maksudnya dengan metode yang delivery aja. Delivery doang, maksudnya pesennya ya cuman dari WhatsApp, di Grab doang, nggak ada offline store-nya. Sebenarnya 2 sisi ya. Yang pertama karena modal. Iya, kalau kita nyewa tempat itu kan ya lumayan ya, saya kerasa. Terus habis itu kedua memang segmen marketnya aku ngambil yang beda, yang khusus di delivery. Nah, benar. Gitu. Berarti memulai bisnis nggak harus ada modal ya? Ya modal penting juga sih. Ya maksudnya kan kadang-kadang kan kalau teman-teman maksudnya pengen bisnis tapi nggak punya modal. Modal sebenarnya bisa dicari sih. Yang penting kan dari konsepnya, value-nya apa, niatnya. Ya seperti saya hari ini Investor. Barista magang Mas. Berarti yang penting kita bisa melihat peluang di mana, terus kita berani, terus kita passion di situ ya. Masalah modal nomor sekian ya. Ya, masalah modal nomor 2. Nomor 2. Meskipun itu penting ya. Nomor 2. Kan ada BRI. BRI. kita goyang. Kita goyang kan. Oke, terus jamur ini berarti udah berapa lama sih? Udah 4 tahun ya? Kalau dari 2018 4 tahun ya? Iya, soalnya kayak putus-putus gitu loh, kayak putus nyambung gitu. Galau nggak tuh? Hubunganmu ya. Cuma kemarin ya udahlah kita ngitungnya dari yang kemarin comeback itu biar lebih gampang kan. Soalnya sebelumnya Jamur. belum ngerti. Follow Instagramnya. Follow Instagram jamur_id. Oke. Sacio ID. Sacio ID. Sacio ID. Yuk collab yuk. Udah collab ini. Ternyata mau gini. Terus ini berarti berapa nih krunya di Jamur, ada berapa orang? Karena kan soalnya kontennya setiap hari ngonten. Ya. Konten kreatorku males soalnya Mas. Konten setiap hari mager. Pecuti sih Mas. Nah, Bu. Itu gimana Mas? Kalau berarti keseluruhan karyawan gitu. Iya. Keseluruhan karyawan sementara 13 orang. 13. Ini yuk 15 tuh. Mulai Tahun satu itu termasuk driver juga gitu. Termasuk driver. Termasuk aku juga input Lah, juga. itunya yang konten tuh ada sendiri. Ada sendiri. Oh, bukan kamu sendiri. Aku ada tim juga, cuma istilahnya headnya, supervisornya aku. Oh. Ide-idenya. Berarti memang ada yang eksekusi sendiri ada. Ada yang eksekusi. Berapa sendiri. orang tuh, Pak?
Satu orang. Satu orang. Kendalanya apa nih? Kendalanya apa nih? Untuk yang mana? Ya maksudnya Untuk konten atau kita breakdown satu-satu ya. ya boleh. Kendalanya dari awal kamu bikin jamur yang nggak ada bentuk fisik Oke. di Blora. Kendalanya gimana? Oke. Awalnya tuh sebenarnya kan aku nggak pingin buka jamur sebetulnya. Motor. Oke. Nggak pengen buka jamur. Nggak langsung pikir. lanjut. Nah, berarti waktu itu pandemi tahun 2020 ya? Iya. 2020 aku Iya ding. ya 2020 kan. Aku cuti kuliah. Mm-mm. Waktu itu kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Akhirnya aku buka jamur tuh cuma butuhku tuh cuma untuk bertahan hidup toh. Kacau. Bertahan hidup. Jadi aku pulang dari Jakarta, bisa pulang aja tuh udah bersyukur banget. Aku tuh bawa uang ke rumah itu cuma 50.000 toh. Di rumahku tuh nggak ada uang, benar nggak ada uang. Terus aku mikir, waduh 50.000 ini besok bisa makan gimana? Aku inget resep jamur kan, sausnya yang ciri khas kan saus originalnya itu. Aku bikin, terus habis itu, wah kalau jamur terlalu mahal HPP-nya. Aku beli nugget, tak potong. Jamur terlalu mahal. Iya, Oh, istilahnya, jamur sama nugget mahalan jamur. ya istilahnya kan harus pakai tepung, Oh, beli iya, ini terlalu iya. ribet lah bahan-bahannya. Ingredients. Terus? Iki bab sedih iki cara iku emang ngelawak terus. Susah tak kayak Terus habis itu beli nugget, tak potong-potong kecil. Kalau semisal ngejualnya 10.000 kan atau berapa belas ribu kan terlalu mahal. Aku bikin nasi kucing, tapi isinya tuh nugget tak potong-potong sama saus jamurnya ini tak titip ke adikku pas sekolah. Mau nggak mau adikku izin ya, nek izin nggak makan. Jadi mereka jualan di sekolah nitip ke temennya siapa yang mau lah. Temennya itu suka, jadi terus ada penghasilan dari situ. Aku tes pasar lagi, ada yang kangen jamur gak sih gitu, pada kangen. Nah akhirnya aku buka itu jamur, tapi masih belum ngerti bisnis itu. Pikirnya cuma gimana bertahan hidup. Tahun depan aku kuliah lagi sambil cari kerja, di rumah kebutuhan rumah tak transfer. Pikirku gitu awalnya. Si me. Rande. Si me. Awalnya gitu lah. Terus habis itu Desember 2020 aku tuh mau mutusin untuk ke Jakarta lagi. Cuma di situ kayak aku ngelihat banyak orang-orang yang di PHK. Itu kan lagi parah-parahnya Covid ya. Di situ kayak ada apa ya? Visi itu untuk gimana caranya aku bantu orang. Kalau aku kan kuliahku cetus film. lah ya. Iya, karena aku film. Misal aku kerja di industri film, pasti yang kerja itu orang-orang yang punya skill film. Iya. Ya kan nggak mungkin orang awam bisa masuk. Nah, makanya dari situ ya udahlah aku tak belajar bisnis karena background keluargaku nggak ada yang bisnis. Jadi dari situ belajar bener-bener dari nol gimana bisnis dan lain sebagainya. Makanya Desember itu tak tutup jamur. Sengaja memang sudah tak desain untuk tak tutup nanti comeback. Oh. Karena kalau semisal aku inget tuh pamit. iya pamit itu memang udah desain. Itu aku belajar karena kalau nggak tak tutup nggak bisa belajar karena kan masak sendiri meskipun ada yang bantu, ngedriver sendiri, nganter sampai Tunjungan sudah pernah dialami semua. Terus habis itu ngadmin sendiri, nanti bikin konten sendiri, kasir sendiri, ya semuanya udah pernah dijalani lah. Nah dari situ belajar bisnis, langsung tahap ke fase kedua ini. Itu akhir 2020. 2020. Jadi 2018 itu kan buka lagi. 2020 awal itu buka lagi. Oh enggak, tadi kan dari 2017 ke 2018 dipegang temanku. Habis itu berhenti kan, nggak ada jamur tuh setahunan mungkin. Jadi mulai lagi 2019. Mulai lagi 2020. Oh 2020. 20. Waktu aku balik ke Blora itu. Berarti tutupnya itu Desember 2019. Tutupnya Desember 2020. 20 Mas. 20. Kan comebacknya 2021. Oh, 2021. Iya. Edan tuh. Kacau. Kacau. Si meh. Anjay. Baru masuk ke tahap kedua itu. Tahap kedua aku nyiapin jamur itu 7 bulan. Jadi dari Desember sampai bulan Juli Itu baru persiapan comeback. tok. Persiapan Pak? tok. Belum buka itu. Belum buka. Di situ ya di situ banyak tantangan juga. Istilahnya kan aku anak pertama, nggak kuliah. Wah, orang ini kok anak pertama nggak kuliah,
Habis itu orang mikirnya nganggur kan. 7 bulan itu padahal setiap hari itu tidur malam-malam mikirin konsep, belajar branding tuh gimana, marketing gimana, bisnis gimana. Akhirnya ya itu bulan Juli baru kita comeback itu. Berarti kendalanya tekanan sosial ya Pak? Tekanan sosial ya. Toxic sosial. Toxic. Terus habis itu nggak ada mentor, nggak punya background bisnis juga. Jadi kayak punyanya cuma background kreatif. Jadi gimana nyatuin bisnis dengan kreatif ini kayak gitu. Terus kalau tadi itu kan berarti kalau kamu melakukan sesuatu kan pasti dihadapkan dengan uncertainty, Ya. ketidakpastian, apalagi bisnis ya Pak. Bisnis. Bisnis sih ibarat judi yo ibaratnya. Ya iso gagal, iso Untung. untung. Nah, itu gimana kamu menghadapi uncertainty tersebut, Pak? Menurutku ketidakpastian itu pasti ya. Ketidakpastian itu pasti tidak pasti gitu. Ketidakpastian itu pasti. Pasti ada. Pasti ada. Oh iya. Mau kita bisnis, mau kita sekolah, mau kita kerja pasti ada ketidakpastian. Nah, Sik. Motore sapa? Gagenan apa mangkat kok? Terus lanjut ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya gimana ya? Namanya hidup ya harus maju terus. Jadi ya inovasi itu sih. Gimana kita bisa mengadaptasi dan menginovasi itu. Jadi ketidakpastian ojo mikir negatifnya gitu. Iya, jangan mikir. Aku dulu sebenarnya juga gitu buka bisnis. Wah. Nek gagal piye. Cuman overthinking ya. Iya, maksudnya ya kan ngeluarin modal, Yeah. kopi kan modalnya buat aku kan cukup besar. Terus kalau gagal gimana? Cuman ya didasarin senang dulu sih. Nah, aku senang dulu. Terus apalagi ya? Terus tadi ngomongin target market tadi. Target marketnya itu dari awal memang udah menyasar ke orang-orang yang online Yeah. atau gimana? Kan soalnya tadi dari anak sekolah dibawain ke adik, terus tiba-tiba ke online, terus bisa masuk ke Instagram, media platformnya utama. Nah itu gimana tuh perjalanannya gimana? Awalnya memang waktu udah nge-state target market ini. ya, udah di setting memang. Jadi pertama kali buka Jamur yang dulu belum ngerti bisnis itu sebenarnya timbul dari keresahan. Aku SMA 3 tahun itu makannya sego pecel terus. Bosen ya toh? Pecel boy. Nasi pecel dega wis apa wis itu tok di kantin sekolah kan cuma itu toh. Nah, aku membuat Jamur ini dengan harga pelajar untuk mengatasi kebosanan Pecel. Jadi waktu awal itu targetnya anak sekolah. Waktu pertama kali ya. Jadi berawal dari keresahan. Terus habis itu sekarang berubah ke delivery karena ya menurutku apalagi COVID ya. Setelah COVID itu kan semua by online. Nanti ke depan kita nggak tahu ada pandemi apa lagi, ada virus apa lagi, yang terakhir cacar monyet dan sebagainya. Otomatis kan nanti ke depan pasti online. Lah di situ yang aku ada melihat peluang lah di Berarti online. tercetus online ketika pandemi. Dari awal sebenarnya online juga. Belum ada pandemi. Belum ada pandemi. 2017 itu Berarti udah kamu online sudah semua. Melakukan peramalan kalau di depan masa depan akan Terang. Matahari. elit global lagi kayak. Elit global ya. Ya. Oh gitu ya. Jadi Iya. memang udah nge-state online gitu. Ya, di samping memang capital cost-nya modalnya itu jauh lebih sedikit kan dibanding Iya, kita benar. resikonya Tapi kan lebih. Ya ada plus minus Gimana lah. ya? Orang kalau apalagi pertama-tama kali deh. Ya. Orang belum pada tahun Jamur. Itu gimana? Dulu terobosannya bagaimana? Yang 17 berarti. 2017 atau yang setelah comeback ini? Ya setelah balik udah banyak, udah lumayan. Dulu yang
istilahnya loyal sama jamur udah lumayan banyak. Oh, Cuma dari 17 dari itu ya? 17. Cuma belum sebanyak ini memang. Makanya waktu itu kita mikir mendesain gimana cara marketingnya supaya orang itu pada aware sama kita. Terus yang Gitu. itu ya yang pertama boomingnya pas naik motor Kuning-kuning. kuning-kuning itu Iya, ya? kuning-kuning itu. Itu konsepnya gimana Pak? Aku bingung. Kuning-kuning itu emang bikin penasaran orang tok kan kayaknya kuning-kuning Iya. nggak ditulis ini jamur nggak Memang ada toh. memang awalnya itu kita nggak mau membuka teman-teman dari circle terdekatku aja Nggak tahu. nggak tak kasih tahu memang karena ya pingin apa ya diem-diem aja gitu loh istilahnya nggak mau yang keluar-keluar ujung-ujungnya nggak jadi mending kayak ya loki Pelan-pelan. aja Iya. terus habis itu ya udahlah ada hasilnya lah meskipun masih terus berproses ya jadi awalnya ya udah kita bikin kuning-kuning karena brand kita identik dengan kuning kita pakai spanduk apa namanya bawa spanduk itu cukup apa ya aku lupa malah pokoknya tentang online gitulah delivery terus habis itu malah lucunya ketika viral itu banyak brand-brand lain itu mas tak upload di gonku ya wes terserah kan serius? iya ada ya gitu karena kan quotes-nya itu yang general dan yang relate yang waktu masa jadi memang pandemi nggak fokus buat bisnisnya iya kamu belum ya? memang istilahnya aku cuma butuh awareness aja di awal-awal nah ketika itu ya udah kita malah senang malah menambah awareness lagi kan dari itu kan followernya mereka kamu pas di jalan itu kan kamu nggak nge-state nih ini jamur atau siapa ini nggak Nggak. cuman cuma bikin- kuning ya Ha-ha, bikin kuning. Nah penasaran. terus abis itu kan impact setelah itunya kamu post di Instagram. Ya? Instagram betul Nah kalau kamu nggak tahu itu jamur, terus kamu post di Instagram, berarti kan yang tahu ya udah follower existingnya aja kan berarti. iya cuma waktu itu kan karena kepenasaran masyarakat kayak ini apaan orang bawa ini di tengah tugu di tengah jalan jadi orang secara Sih Pak. Sorry. yuk Lanjut. gitu. Jadi orang secara penasaran tuh mereka ngepost gitu kan. Oh. Nah, memang itu desainnya ke sana. Jadi ketika orang udah bicarain kuning-kuning ini, kita klarifikasi nih, kuning itu kita. Kayak gitu. Itu susah nggak Pak awal-awal Susah, marketingnya di lewat Instagram gitu? susah. Susahnya karena banyak keraguan juga. Aduh, ini bisa nggak ya? Aku tuh awalnya tuh nggak berekspektasi sampai seviral itu. Aku paling cuma mikir, alah paling yang nonton video 1000 tok lah. Coba dulu ya lah gitu. Coba dulu aja, gas dulu aja. Sebenarnya tuh kayak pengen mundur lagi, kayak mundur, ya wes lah. Ntar gitu. Ntar karena nggak pede, ada rasa takut gagal. Ya overthinking tadi kan, cuma ya wes lah. Namanya orang usaha pasti ada kalane gagal, ada kalane berhasil kan. Pasti nggak mungkin lurus terus gitu kan. Ya wes, gas wae lah. Ternyata atensi dari masyarakat besar sampai di repost Pak Arif tanpa aku saya nggak endorse nggak apa tiba-tiba banyak yang nge-repost gitu jadi ya nggak menyangka juga itu istilahnya Kacau. menurutku bukan marketingku tapi marketingnya yang di atas marketingnya Tuhan karena nggak Percaya Tuhan, iya betul lurus. Kacau. karena nggak menyangka bener-bener nggak menyangka bakal seviral itu gitu misalnya kita ya wes lah kasih yang terbaik aja masalah hasil itu kan ada yang ngatur ya mikirnya awalnya cuma gitu Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mas. betul sekali bijak loh ini baristamu loh bijak Tidak, Mas. kumat bijak. Terus tadi ya masalah keresahan. Aku mikir Pak. Oh, iya. Kok dikata ya? Golek topik. Aku mikir. Aku wes ono pertanyaan cuman tak buat nanti aja. Ini mungkin kedepannya ini jamur harapanmu kamu pengen oke jadi yang kayak gimana? Atau Jamur. pengen jamur kopi mungkin? jamur kopi X1. Exatio Boleh juga itu. oleh oke ya Kita coba di sini Kredo sono malam minggu. Tak ada Alarm pren. Gokna. Harapannya Pak, harapannya ke depan. harapan aku memulai jamur itu dengan visi dan mimpi yang besar yang mungkin menurut orang kayak
kamu punya mimpi, punya visi ini terlalu besar. Cuma menurutku bakul blojo. Maaf ya, belum ada studionya. Jadi kami. Cuma menurutku nggak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Apalagi kan etikat kita baik ya. Istilahnya dari bisnis ini bisa membantu banyak orang, bisa membuka lapangan pekerjaan, itu tujuan awalnya. Intinya memberikan impact positif. Betul. Dan benefit bagi masyarakat bangsa Indonesia. Oh, ya. Siu. Patriotisme sekali. Agustusan soalnya kan. Oh, iya, Agustusan. Bener. Ya. Terus sampai mana tadi ya? Ini harapannya ke depan. Oh, harapan. Visi. Oh ya. Dari awal tuh memang sudah aku punya visi dan mimpi besar untuk Jamur itu adalah menjadi brand olahan jamur terbesar se-Indonesia. Amin, kita aminkan bersama. Brand terbesar Jamur dan Exatio. Exatio, asik. Tetap Exatio. Enggak boleh. Enggak boleh enggak. Cuma memang menuju ke sana nggak gampang gitu, butuh proses. Yang ini yang ya kita lagi memproses untuk mengusahakan ke arah sana. Berarti gitu kan. nanti sistemnya ke depan bakal franchise. Ya, mungkin ya ke arah sana. Karena kita memang sebetulnya jamur ini diset bukan untuk di Kota Blora sebetulnya. Pengennya memang di kota besar karena kan delivery. Sebenarnya delivery itu di Blora itu nggak butuh-butuh amat. Karena kan deket. Paling orang males. Masalahnya juga di Blora itu ongkir. Itu masalah pertama, perbedaan mindset di kota besar dan di kota sini. Itu, Pak. Ya, apalagi kita udah pernah merantau, ngerti lah rasanya. Dan kita juga waktu merantau, semi ini 7.000 ongkir ya, wis kita ya udahlah jalan aja kan wajar gitu kan, ngirit. Nah, karena kalau di sana kita delivery terus habis itu bayar ongkir, udah hal yang biasa, istilahnya tukar jasa gitu. Kalau di sini nggak bisa, kita bersaing dengan sistem delivery yang sudah terbuat dari awal itu 20.000 gratis ongkir. Nah itu yang dari sisinya kita pebisnis lumayan berat juga. Jadi harus muter otak gimana. Mas. Mohon maaf, Mas. Truk lewat. Jadi harus muter otak gimana caranya supaya ini masih bisa berjalan dan membuat orang Blora ini juga happy juga dengan 20.000 itu. Nah, itu dia, Pak. Masalahnya memang gimana ya? Ya di ongkir itu, maksudnya apalagi memang udah ada Grab, sensor ya, memang sudah ada, online kurir gitu lah, yang udah gede ya, maksudnya bukan brand-brand lokal, itu kan kayak mereka itu kan ngambil keuntungannya kan motong dari harga jual. Nah, kalau kita marginnya aja udah tipis betul. Dipotong lagi ya kan. Jadi makin tipis nih. Sementara masih ditambah ongkir lagi. Otomatis kita harus naikin harganya dong. Harganya karena nanti masih dipotong terus tambah ongkir lagi. Nah itu Pak yang pusing Pak. Kendalanya karena kan daya belinya di kota yang sedang berkembang sama kota yang sudah besar beda ya. Bener Pak. Jadi susahnya di sini tuh bahan baku mahal, akses semua susah, nggak sekomplit kota besar. Ditambah harganya harus murah. Bener. Jadi kayak susahnya di situ ngatur-ngatur ya, digencet. Mau dari atas dari bawah kegencet semua. Itu solusinya UMR harus naik, Pak. UMR harus naik. Biar daya belinya bisa naik. Iya. Lah, bahas UMR nih, Pak. Wih. Melenceng orang ya bahas UMR. Nanti kita episode selanjutnya kita bahas UMR terus pendapatan daerah bagaimana harus naik gitu. Oh iya, betul. Bagaimana kita memajukan Kota Blora. Kota Blora. Calon Bupati 2030. 30. Terus itu kendalanya berarti ya Pak? Kendalanya. Nah kalau udah tahu kayak gitu kan makin takut ya Pak harusnya Pak? Iya. Apalagi nggak ada offline store-nya. Ini ada rencana bikin offline store nggak? Kalau rencana offline store mungkin belum. Kita mencoba memaksimalkan yang ada dulu terus sambil melihat peluang-peluang yang baru. Karena
terlalu berisiko kalau menurutku ya. Maksudnya hitung-hitungan resiko dengan kesempatannya, opportunity-nya masih terlalu besar resikonya. Soalnya kadang-kadang tuh ini kalau aku di Jogja ya, anak-anak muda yang pengen bikin bisnis itu pengennya kelihatan keren dulu. Tapi dia nggak ngelihat resiko-resiko apa yang bakal terjadi kalau dengan melakukan itu. Padahal dengan melakukan hal yang sederhana pun kita bisa memaksimalkan keuntungan gitu loh. Dulu awalnya juga gitu, mikirnya idealis terus kan. Cuma setelah berjalan ini banyak belajar, mulai ngerti juga sisi realistisnya. Jadi kayak diimbangin gitu. Istilahnya aku juga nggak mau hilang sisi idealisnya sebagai anak muda, sebagai orang kreatif, tapi juga harus realistis juga ini seperti gimana gitu. Bener keren banget. Soalnya aku ngelihat jamur tuh apa ya, unik terus kreatif. Dia di tengah kondisi masyarakat di Blora yang kayak gini berani bikin bisnis model kayak gitu. Dengan konten-konten yang konsisten setiap hari dan membawakan ide-ide yang kreatif gitu loh. Sebetulnya juga waktu jamur ini buka dengan nge-branding seniat itu dan seperti itu, kayak banyak juga orang-orang yang kayak ngapain sih kamu bikin di Kota Blora kayak gitu, kayak nggak ada gunanya. Nah terus kenapa kok bikin di Kota Blora? Nah ini Pak. Nah ini karena sebetulnya ini terus awalnya itu aku bikin jamur itu berawal dari banyak keresahan. Yang tadi masalah orang di PHK, apalagi ke depan pasti orang akan diganti robot. Misalnya aku istilahnya ya berjaga-jaga untuk ya semoga bisa menjadi wadah untuk orang ini tidak digantikan oleh robot gitu. Karena kan kayak karyawanku itu kebanyakan itu dari STM. Dan mereka sudah kerja di pabrik. Pabrik itu pasti nanti ganti robot. Industri 4.0 gitu. Ya kan? Dan itu yang aku, wah ini kalau gini terus kasihan ini. Indonesia juga pasti bakal banyak nganggur, banyak ini, nanti jadinya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Benar. Nah itu yang makanya dari sekarang gimana untuk bisa menuju ke sana gitu loh. Istilahnya membuka lapangan pekerjaan itu sebanyak-banyak mungkin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku itu sebetulnya agak malu jadi orang Blora. Maksudnya malunya tuh kayak gini. Sama Pak, aku. Iya kan? Maksudnya bukan nggak mau jadi orang Blora ya? Bukan nggak mau. Maksudnya malunya ini dalam arti ini jangan dipotong nanti viral. Nggak apa-apa, nanti dipotong dalam artian itu ketika kita ke kota besar, kita kuliah atau apa, ditanya kamu dari mana? Dari Blora. Blora itu mana? Sulawesi. Dari mana ya kan? Ngerasain yang sama. Maksudnya malunya itu dalam artian Blora ini punya potensi besar. Anak-anak mudanya, orang-orangnya itu nggak kalah pinter, nggak kalah kreatif, cuma orang kok nggak tahu Blora. Jadi malunya itu kenapa Blora itu nggak bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi malunya lebih di situ karena aku tahu Blora itu punya banyak potensi. Nah itu yang eman, istilahnya malunya tuh eman itu tadi loh. Iya Pak, aku kalau diledekin Blora yang mallnya Indomaret itu ya? Iya, makanya iya beneran. Kayak ditanya pertama kali ke Jakarta, kenal Blora udah ada Indomaret. Indomaret loh di Blora. Pas setelahnya Blora mana? Itu kita jelasin kan ujung Jawa Tengah, bla masih nggak ngerti. Semarang, tahu? Nah, Semarang. Oh dekatnya Semarang, iya deket 4 jam. 4 jam. Jadi ya dari situ yang aku ngerasa, aduh ini Blora ini nggak bisa kayak gini nih. Blora ini istilahnya kita itu harus maju gitu. Istilahnya kita ada misi pribadi bagaimana dari jamur ini aku pengen ngenalin juga Blora ke luar. Istilahnya kayak ini kan bagusnya udah mulai dikenal ya bandara, terus kemarin meskipun tutup sempat tutup. Ini buka lagi. Oh, buka lagi. Meskipun Lion Air. Enggak. Kemarin aku soalnya dari Jakarta mau ke Blora nyari tiket enggak ada. Oh iya. Ke Blora gitu loh. Baru direnovasi soalnya. Oh, direnovasi. Halim direnovasi. Terus Pak Jokowi. Ini bandara yang Blora, Mas. Bandara Blora. Ngeloram. Kok enggak ada tujuan ngeloram? Pesawatnya 0. Iya, terus kemarin Pak Jokowi ke sini, terus yang jaket itu kan dari
Blora. Sebenarnya maksudnya banyak potensi dan ini mulai dikenal. Sebenarnya inovasinya usahanya udah untuk kesana udah kenalin udah bagus ya. Udah bagus banget. Cuman menurutku Blora ini kan karena dia nggak ada di posisi strategis, nggak ada di jalur pantura laut juga nggak ada. Mungkin bisa Pak Bupati meniru Bandung mungkin. Bandung kan menurutku nggak di jalur pantura. Cuman menurutku Bandung itu dari internalnya aja, maksudnya dari dalam Bandungnya aja dia punya sumber daya yang kreatif banget gitu loh. Jadi mereka Bandung itu jadi tujuan wisata. Kalau dilihat Bandung apa sih? Cuman dingin doang kan? Meskipun itu ibu kota ya, cuman kalau lihat ke sana kan ada Braga, ada gimana, terus industri UMKM-nya kreatif. Keren. Jadi itu jadi tujuan pariwisata dan itu harapannya ke depan bisa menambah pemasukan daerah. Akhirnya UMR naik, kacau. Berat. Aku nanti baca buku dulu ya. Biar enggak dihujat netizen lagi. Oke, berarti harapan ke depan seperti itu, motivasi awalnya kayak gitu. Motivasi awalnya gitu. Kita balik lagi biar nggak terlalu jauh kan. Biasanya ada nggak sih customer yang bikin riwil ya? Iya. Manusia tuh beragam ya, pasti ada uniknya masing-masing. Jawaban aman kan ya? Jawaban aman. Aman nggak apa-apa, kita persetan dengan customer service. Cari apa dia? Nggak aman nggak apa-apa, kita persetan dengan customer service. Oh iya, oke. Persetan dengan kepuasan pelanggan. Ada, cuma bagaimana itu udah konsekuensi. Udah konsekuensinya kita sebagai penyedia produk dan jasa, komitmen kita itu adalah melayani sepenuh hati. Jadi kalau aku tuh selalu nekanin menjadi tagline Jamur juga adalah deliver happiness. Jadi deliver happiness. Aku tuh pingin orang itu happy gitu. Karena menurutku makin kesini orang tuh makin susah untuk happy. Yang ada overthinking. Itu karena dia menginjak, Pak. Menginjak dewasa, Pak. Menginjak dewasa. Quarter life crisis. Jadi kayak banyak orang kayak dulu kan kita kayak untuk happy itu gampang banget ya. Saya dong kayak pressure kerjaan, pressure sosial dan sebagainya, kayak aku pingin dari makanan, dari pelayananku itu sesimpel orang makan 5 menit makan dan sebagainya tuh mereka bisa ngerasain kehappyan itu. Jadi aku juga ngomong ke pegawaiku juga semuanya bahwa kita tuh harus happy dulu. Gimana kita bisa mendeliver happiness kalau kita sendiri nggak happy. Jadi aku juga mengeset di lingkungan kerjanya ini happy gitu, nggak yang apa ya, yang kayak kerja gitu. Aku nggak mau di lingkungan kerjaku kayak orang pagi kerja pulang sore gitu, udah cuma kerja toh. Aku pengen lebih yang dari situ, ada hubungan sebelum kita memenuhi gitu. Orang lain, kebahagiaan orang lain, diri kita sendiri harus penuh dulu. Iya, keren. Seperti itu. Terus gimana tadi, Pak? Customernya? Nah, customernya gimana? Unik sih. Contoh semisal ya, yang sering dialami itu lebih ke drivernya. Karena dia kan yang bersinggungan langsung. Bener. Contoh waktu itu ada pernah kasus lucu. Dia itu biasa kan kalau misal kita pesen, habis itu slow rest. Saya ditelepon Oh, dia udah pesen? Dia udah pesen. Dibales, dia ngilang. Kita udah nyampe nih. Ditelepon nggak keluar. Jadi kita nungguin, terus habis itu ngomong, Mbak ini ditaruh mana? Ditaruh rumahnya mana? Rumah yang pagar putih tingkat. Kebetulan di sampingnya ada rumah pagar putih tingkat juga. Jadi double ini rumah pagar putih tingkat. Dia ngomong, ditaruh di meja kayu. Dua-duanya ada meja kayu. Jadi bingung gitu kan. Terus akhirnya drivernya ini ya kayak entah itu disilikiti atau gimana ya nggak tahu, karena habis itu nggak dibalas lagi. Ya udah taruh, terus habis itu si customernya tanya, udah dikirim Mas, kok belum nyampe? Ternyata salah rumah. Jadi balik lagi dan itu lumayan jauh, balik lagi ngambil ini taruh ke pindah sampingnya. Jadi contoh kayak gitu. Terus ada juga kita udah nyampe pagar tinggi gitu, tok kok nggak ada orang tapi ada suara. Jadi orangnya tuh manjat pagar, nggak mau bukain dari atas pagar gini. Mana Mas? Contoh seperti itu. Kuncinya ketinggalan. Kunci ketinggalan. Contohnya
tapi apa ya, itu nggak jadi pressure untuk kita. Itu kayak menjadi lucu-lucuan. Dan orangnya tuh nggak yang apa ya, customernya nggak yang rese atau gimana ya, lebih ke unik ya. Semua orang punya caranya masing-masing aja, kayak gitu. Bener. Kayak gitu aja. Istilahnya kayak contoh admin mungkin ada yang pesennya sedikit ribet atau gimana. Ada ya yang pesen ribet gitu ada? Ya pasti ada. Karena kan masih konvensional. Contoh misal tak kira cuma satu. Istilahnya kan kita masih konvensional ya. Kecuali kalau misal kita udah kayak brand-brand kayak kopi kenangan atau apa kan sudah saklek. Kalau kita kan masih konvensional. Jadi kayak minta ini. Ya, habis itu udah dibikinin, Mak, revisi. Jadi kayak adminnya ya, oke, gimana Kak? Jadi di sini kayak sepaneng gini kita harus dengan emot senyum, emot love dan lain sebagainya. Jadi kayak ya itu melatih kesabaran kita. Admin itu dosanya banyak ya, Mas. Soalnya munafik. Ya contoh ya itu, cuma ya setelah kejadian-kejadian itu nggak dijadiin beban, malah kita senang. Ada bahan omongan. Ada nggak misalkan kan pesennya kan WA gitu ya. Pesen tapi nanya-nanya doang. Ada juga ngomen status, ini berapa Kak, ini Kak, ya nggak dibales, besok tanya lagi. Cuma kan bagaimanapun kita harus tetap melayani. Siap melayani. Itu. Terus ini tadi kan ngomong-ngomong soal motivasi bisnis di awal, ada nggak terus ngomongin soal anak-anak muda di Blora, ada nggak pesan untuk mereka nih, apalagi mungkin anak-anak SMA atau mungkin yang baru lulus atau mungkin yang saat ini lagi cari kerjaan tapi belum dapat kerjaan, ada nggak pesannya harus gimana? Menurut aku sebenarnya kayak agak menyesal memulai mempelajari bisnis di umurku yang 20-an. Istilahnya 20-an, mulai 20 itu baru start tuh nyesel karena tahu gini aku belajarnya dari dulu. Saya mempelajari bisnis karena menurutku penting banget. Dan kenapa negara bisa maju? Karena banyak pebisnisnya. Benar. Iya kan? Ekonominya, uangnya tuh muternya cepat. Nah, di Indonesia makanya Pak Presiden dukung UMKM banget kan. Biar banyak usaha-usaha yang baru lah. Itu yang mungkin menurutku sebisa mungkin belajar bisnis dari sejak dini banget sih. Nggak sesimpel baca buku atau aku belajar tuh ya cuma dari buku, dari podcast, dari YouTube itu tok. Sesimpel apapun yang kamu lakukan bermanfaat untuk bangsa Indonesia, terutama dari Blora dulu aja lah gitu. Asik. Iya, betul. The next bupati. Waduh. Saya kebanyakan itu anak muda itu overthinking, termasuk aku ya. Jadi aku merefleksikan diriku tuh kayak terlalu banyak mikir. Nanti nek gagal piye, nanti nek dihujat piye, nanti nek ini piye. Terlalu takut. Aku juga gitu. Saya sampai sekarang aku masih seorang yang udah ngeran bisnisnya masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Kayak ini misalnya contoh mau ngeluarin menu atau mau bikin konten. Aduh ini diterima nggak ya? Ini ya. Kayak terlalu banyak pertimbangan. Gitu. Terus akhirnya gimana? Kok udah terlalu banyak pertimbangan terus akhirnya coba aja apa gimana? Coba aja. Mas Yoga jajal ae. Kan ngepas aja angel lah. Coba aja meskipun aku belajar apa ya? Di dalam waktu aku masuk ke bisnis aku belajar banyak tentang kehidupan sih sebenarnya. Kehidupan. Banyak banget yang bagaimana kita belajar untuk memanusiakan manusia, nge-build tim itu gimana, terus habis itu bagaimana kita mendengar masukan itu menjadi sisi positif, bukan bikin kita menjadi down atau overthinking. Terus habis itu belajar dengan kegagalan. Aku tuh sebenarnya orang yang tidak terbiasa dengan kegagalan sejujurnya. Tidak terbiasa dengan gagal. Aku takut dengan gagal. Akhirnya mau nggak mau aku ngeran bisnis ini dan aku mengalami banyak kegagalan. Dari situ mulai belajar. Jadi ya menurutku kalau apa ya misal gagal itu ya jadi pil pahit yang menyehatkan lah. Istilahnya kan kayak gitu kan. Aku dulu kayak orang ngomong kayak gitu kayak Alprek gitu kan. Terus sekarang aku mengalami itu, oh ya bener juga sih. Mindset, kedewasaan mental, terutama ya psikologis itu kayak
Efek banget. untuk diri sendiri Untuk dulu, diri sendiri, ya. baru kita memberikan manfaat. Betul, betul. Iya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Oh, dilepok kayak gitu, dikat terus dilepok. Oke. Mungkin nanti bisa di-follow Jamur, _ID. dipiralkan lagi biar bisa go nasional, go internasional. Se-Indonesia. Kacau. Kita jamurkan Indonesia. Jamur Indonesia. Jamur Indonesia. Jadi nggak cuma es teh. Es teh Indonesia. Oh iya, jamur Nggak Indonesia. cuma es teh tok yang Indonesia Iya, gitu. Indonesia. Oke, Jamur Indonesia. Jamur Indonesia. Oke. Tak terasa sudah 10 jam kita berdiskusi. 10 jam nggak? Terus piye nek closing ya? Tak terasa kita udah 10 jam berdiskusi dengan Mas Lintang. Jangan lupa di follow Instagramnya jamur_id. Tolong dimasukkan di link di bawah ini. Kan? Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye yo. Oke. Oke.